74 75 76 77 pembelajaran PPKN ya. Jadi jangan lupa selamat bergabung. Sekali lagi Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak Bapak semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah kekuatan sehingga kalian menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Baik anak-anakku sekalian, kalian bisa mungkin sekarang membuka buku pembelajarannya. Silakan ambil buku pembelajaran PPKN-nya di tas. Mana yang belum ada, silakan bisa melihat buku digital di laptopnya atau di komputernya atau di handphonenya. Ya, silakan anak-anakku ya. Kemudian jangan lupa persiapkan diri kalian untuk belajar pada hari ini. Bagaimana sistem belajar kita? InsyaAllah lebih kurang 1 jam pembelajaran. Akan ada materi yang saya sampaikan. Kemudian setelah materi disampaikan, kita buka tanya jawab. Setelah tanya jawab, InsyaAllah sekitar 15 menit setelah pertemuan kita, maka Anda standby di e-learning. Akan ada tugas di e-learning yang akan saya berikan dan akan Anda jawab. Ya, anak-anakku sekalian, silakan ajak teman-temannya yang belum bergabung karena kita akan segera mulai pembelajaran. Ya. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Belajar nggak di rumah selama nih? Belajar Pak. Iya, mantap sekali. Begitu juga dalam pembelajaran PPKN, mohon dipelajari buku-buku PPKN-nya ya. Ya, belajar secara mandiri, kuatkan diri kita. Ya, Anda bisa buka buku siswanya yang PPKN semester 2. Silakan ya. Oke, nanti setelah itu baru kita belajar. Ini sambil menunggu teman ya, karena kita sudah ada 9 orang yang bergabung. Kita akan tunggu berapa orang lagi karena kita hari ini ada 4 kelas. Jadi bisa bergabung semuanya insyaallah. Dari 74, 75, 76 dan 77. Dan juga nanti insyaallah akan ada tugas-tugas yang lain ya. Alhamdulillah selamat bergabung bagi yang baru bergabung ya. Sudah 10 orang ya. Oke, kita akan nunggu beberapa saat teman-teman yang lainnya. Perlu Bapak sampaikan di dalam pembelajaran PPKN, mohon dibaca bukunya ya. Ya, alhamdulillah sudah ada 11 orang yang bergabung. Oke, alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, selamat bergabung semua di pembelajaran PPKN bersama Pak Arif. Ya, alhamdulillah karena kondisi pandemik saat ini kita belum bisa bertatap muka ya. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah dalam waktu dekat kita bisa bersama-sama dan bertatap muka lagi insyaallah. Baik, yang belum bergabung nanti coba diinikan ya, diajak temannya yang belum bergabung ya. Alhamdulillah sudah masuk lagi, sudah ada 11 orang ya bergabung, alhamdulillah. Sambil menunggu berapa menit lagi kita akan mulai anak-anakku ya. Karena ada juga di WhatsApp yang melanjutkan pembelajaran. Maaf Pak, agak ngelag Pak. Ngelag ya, nggak apa-apa. Berarti ngelagnya mungkin jaringan ya. Tapi nggak masalah, nanti udah habis materi saya sampaikan. Nanti ada link video materi juga. Di situ juga kalian nanti bisa isi absensi di bawah komentarnya ya. Di komentar kalian nanti bisa isi absensinya. Di komentar YouTube-nya nanti akan saya share setelah pembelajaran. Jadi ada beberapa metode pembelajaran. Yang pertama hari ini itu kita akan menyampaikan materi. Setelah materi kita akan tanya jawab
Anda bisa bertanya masalah PPKN. Setelah itu baru ada latihan nanti. Di latihan nanti saya akan umumkan di grup di e-learningnya. Jadi Anda standby nanti di e-learningnya bisa lihat latihan apa yang keluar di materi PPKN. Jadi jangan malu-malu bertanya, mengikuti materi ini ya. Ya, sabar ya, ada yang bergabung lagi. Alhamdulillah udah ramai ya, sudah berapa belas orang? 12 orang ya bergabung, alhamdulillah. Saya pun masih menyiapkan materi ya, harap sabar ya. Pipinya kecil ini. Sudah. Oke. Baik, bismillah. Ini kayaknya sudah ada 13 orang. Kita akan coba mulai ya materi yang pertama kita. Silakan Anda bisa buka buku PKN-nya. Kalau belum ada silakan diambil di dalam tasnya atau di lemarinya. Dibuka bab 4 ya, bab 4 tentang pembelajaran PKN. Mohon yang lain yang mic-nya masih aktif tolong dibisukan ya, supaya tidak mengganggu teman-temannya yang lagi belajar ya. Seperti ini saya bisukan mic-nya. Nanti kalau umpamanya tanya jawab, anak-anak bisa nunjuk tangan, bisa juga nanti langsung dengan mic-nya dan mengucapkan salam, bisa menanyakan sesuatu. Oke. Bagaimana? Dah bisa kita mulai semuanya? Dah bisa kita mulai ya? Oke anak-anakku, persiapkan materi yang akan kalian dengarkan. Kita akan, sebelum kita mulai nanti kita akan masuk lagu Indonesia Raya ya. Jadi kepada kita nanti akan sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya insyaallah. Oke. Ini ada yang bergabung lagi ya, alhamdulillah. Oh iya, ada yang bertanya juga, Pak, kenapa ada yang bentrok jamnya? Ya, karena Bapak masih memakai jadwal lama. Insyaallah. Ada yang nanya sampai jam berapa Pak? Ya paling lama nanti sampai jam 10. Tak lama lah, rencananya kan sampai jam 11. Tapi jam 11 itu nanti ada tugas-tugas dari e-learning yang bisa kalian pelajari insyaallah. Jadi ada yang menanya kenapa waktunya bentrok, karena Bapak masih menjualkan jadwal lama. Insyaallah pada minggu hadapan baru Bapak kasih tahu informasinya tentang jadwal baru di grup ya. Oke, yang hari ini yang hadir Bapak bacakan ada Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. Ada Dewi. Assalamualaikum Dewi. Ada Efrieni. Ada Egi. Ada Jaka. Ada Riza Indra. Ada Meisita. Ada Reni Walmi. Ada Rivi Nofri. Ada Sefri Anissa. Ada Ferdrian Gaming. Wah ini Ferdrian Gaming main game terus ya Ferdrian. Ada Yulia Febrianti. Ada Zeti. Oke anak-anakku, mari kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mari kita berdoa. Ya. Kita berdoa semoga rasa syukur kita kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Dewi itu M Haikal, Pak. Oh iya, oke. Nanti akan saya anukan kepada Dewi. Pada Dewi ya, itu Haikal Pak Lepi. Oh iya oke, terima kasih. Baik anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu bersama Bapak Ari Utamineliano. Selamat belajar. Silakan Anda nanti materi bisa di-share di grup ya. Nanti akan ada materi yang saya share di grup yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Baik, mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Mari semuanya kita berdoa. Berdoa mulai.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mari kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat buat kita dan selalu menjadikan kita orang-orang yang dirahmati Allah. Selamat belajar, selamat mengikuti pembelajaran bersama saya. Oke, kita mulai. Jangan lupa buka bukunya untuk bab 4. Bismillah.
mungkin agak nge-lag atau agak lambat dengar musiknya karena itu pengaruh dari jaringan ya anak-anakku. Jadi bersabar. Itulah kondisi jaringan internet saat ini di sekolah ya. Baik, kita akan mulai belajar pada hari ini dengan topik Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke, sebentar, ada yang baru masuk grup ya. Oke, kita mulai ya dengan topik Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Mohon diperhatikan video pembelajaran pada hari ini. Apa yang saya jelaskan diperhatikan dan perlu catat dan diringkas. Nanti di akhir sesi bisa tanya jawab. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran PPKN yang disampaikan oleh saya, Bapak Ari Utamin Heriano SPI. Anak-anakku, jangan lupa kita berdoa pada pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan juga memberikan kita nikmat yang banyak yang selalu kita syukuri. Mudah-mudahan rahmat selalu di bawah naungan Allah yang memberikan kepada kita. Ya Rabbus Samawati wa Rabbul Arsyil Azim. Sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Anak-anakku, pada bab keempat hari ini kita akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, kata kunci yang perlu kita pahami pada materi hari ini adalah bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa tujuan yang harus kalian capai dan kita capai pada pembelajaran hari ini? Yang pertama, kita akan munculkan mensyukuri keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengkarakteristikkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke anak-anakku, mari kita mulai belajar. Apa yang perlu kita ketahui dulu? Ini yang kita harus ketahui dulu. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Jangan hanya kita dengar saja Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita yang kita cintai. Subhanallah. Ternyata dengan kadar Allah dan takdir yang Allah telah tetapkan untuk negara kita, dengan lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Apa sih anak-anakku makna Bhinneka Tunggal Ika? Tahukah kalian bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Ingat, berbeda-beda namun tetap satu. Artinya apa anak-anakku? Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda golongan, berbeda ras, dan lain sebagainya yang Allah berikan perbedaan pada diri kita, namun ternyata berbeda-beda kita masih tetap bersatu dalam satu ketakwaan, dalam satu keutuhan yang utuh. Apa itu? Karena kita masih dalam lingkungan manusia. Jadi ingat anak-anakku, satu kesatuan yang utuh
kita dalam lingkungan manusia yang dikenal dengan nama makhluk sosial. Sehingga keberadaan manusia di atas bumi ini bukanlah musuh. Tapi apa? Keberadaan manusia di atas bumi ini, walaupun mereka berbeda-beda, tapi mereka tetap satu dan teguh seperti tembok. Ini dengar, ini tembok. Kalian tahu itu tembok? Di dalam tembok itu, kenapa tembok ini kokoh? Tembok ini kokoh karena ada apa? Karena mereka isinya berbeda-beda, tapi mereka tetap menjadi satu. Tahu artinya anak-anakku? Dalam satu tembok, sebelum kita menciptakan tembok, kita membuat tembok, apa yang harus digabungkan? Di dalam itu ada air, ada besi, ada semen, ada batu, ada pasir, ada apa lagi? Dan campuran-campuran lain yang mengokohkan tembok. Begitu digaul, disatukan, dibentuk, lalu disusun menjadi satu tembok, dan dibiarkan dia mengalami proses pengerasan yang kokoh, akhirnya tembok itu kokoh. Artinya apa anak-anakku? Artinya mereka isinya itu berbeda-beda di dalam satu tembok. Ada pasir, ada semen, ada air, ada batu kerikil, ada besi. Semua mereka itu berbeda-beda. Namun apabila mereka disatukan, mereka tetap utuh dan menyatu menjadi suatu yang kokoh. Begitulah semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap kita satu. Apa yang berbeda-beda? Warna kulit, agama, golongan, tapi kita tetap satu manusia. Kita tetap satu diri kita, yaitu manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa manusia itu bukan musuh, tapi musuh kita cuma satu, makhluk gaib yang tidak kelihatan, yaitu iblis laknatullah atau syaitan dan bala tentaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ingat anak-anakku, kalian, diri bapak dan kita semua yang Allah ciptakan sebagai manusia bukan musuh, tapi kita adalah saling bersaudara yang harus kita ikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Apa yang harus kita kuatkan di sini? Yang harus kita kuatkan agama. Untuk itu anak-anakku, keberagaman suku, agama, itu ras dan antar golongan penting. Penting kenapa? Penting di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makanya setiap kalian harus memiliki agama. Kenapa? Karena sila pertama di dalam isi lambang negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mengajarkan tauhid. Apa itu tauhid? Keesaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam, yang ada yang menciptakan alam ini, yang berada yang sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama. Dia yang menguasai langit dan bumi. Dia hanyalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada duanya. Makanya bangsa Indonesia yakin akan ketauhidan Tuhannya yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa anak-anakku. Artinya apa? Artinya untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika ini, kita perlu kenal Tuhan. Makanya kalian, baik itu dari manapun agamanya, dalami agamanya, maka kalian akan tahu mana yang paling benar dari sisi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kepada kalian masing-masing, baik itu agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain agama, dalami agama kita masing-masing. Disitulah kita akan menemukan kebenaran yang hakiki, bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata Allah menciptakan kita ini kuat sebagai khalifah, sebagai pemimpin untuk diri kita. Walaupun Allah bedakan kita warna kulit, ternyata Allah menginginkan kita tetap satu, kokoh, yaitu melawan musuh-musuh kita yang menghancurkan diri kita. Siapa itu? Iblis dan bala tentaranya. A'udzubillahi minasyaitonir. Anak-anak, makna Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam kitab Sutta Soma karangan Empu Tantulan. B. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Anak-anakku, ketahuilah
keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini. Kalau kita amati sekeliling tempat tinggal dan lingkungan sekolah kita, apa yang terdapat keberagaman? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberagaman yang bermacam-macam. Misalnya dilihat dari suku, dilihat dari agama, dari ras, dari budaya, dan secara sempit aja kita bisa lihat dari jenis kelamin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberagaman. Anak-anakku, lihat betapa luasnya Indonesia di peta ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.508 pulau. Luas wilayahnya mencapai 5.193 juta kilometer persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 juta. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa anak-anakku. Ternyata keberagaman Indonesia ini sangat luas. Allah menciptakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri dari 34 provinsi dengan ribuan pulau yang ada di dalamnya. Luas wilayah negara berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Anak-anakku, mari kita lihat faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis Indonesia. Letak strategis Indonesia. Coba kita amati secara geografis. Ternyata Indonesia di peta dunia merupakan wilayah yang strategis, yang terdiri dari pulau-pulau, yaitu di antara dua samudra Pasifik dan samudra Indonesia. Ini anak-anakku. Ya, kalau wilayah strategis kita bisa lihat di sini. Lihat, terdiri pulau-pulau yang strategis. Lalu lintas perdagangan di sini luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Namun juga pengaruh kebudayaan terhadap hal ini perlu kita bentengi diri kita dengan Bhinneka Tunggal Ika dan dengan kekuatan kita, sila pertama kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya kita perlu agama yang kokoh untuk kita tegakkan di diri kita agar kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat faktor-faktor ini yang menyebabkan keberagaman. Yang pertama tadi kita telah bahas letak strategis Indonesia. Yang kedua, keadaan geografis. Yang ketiga, perbedaan kondisi iklim. Yang keempat, sikap terbuka masyarakat Indonesia. Anak-anakku, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Menurut Hitlerich, lebih dari 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Subhanallah. Untuk wilayah Indonesia saja, itu sudah 300 suku bangsa mendiami wilayah Indonesia. Menurut Stefan Vollenhoven, Indonesia memiliki sekitar 316 suku. Menurut M.A. Jaspan, Indonesia terdiri dari 366 suku bangsa. Ini hasil penelitian yang mereka lakukan. Kita lihat, di dalam kebudayaan aja kita melihat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa kesenian, sistem pengetahuan, dan agama. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal yang kuat tentang kebinekaan tunggal ika kita ini. Anak-anakku, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk, fisik, warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Namun, subhanallah, perbedaan ini tidak menyebabkan mereka sombong. Bahkan kita dengan wilayah yang luas dan pulau yang luas, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dengan kuat untuk menjaga wilayah kita. Sehingga tidak ada satu bangsa pun dari bangsa Indonesia ini yang insya-Allah mudah-mudahan yang sombong. Seperti kita lihat tembok tadi. Kalian perhatikan tembok? Tembok tidak ada yang sombong. Kalau umpamanya pasir sombong, pasti tembok akan gugur. Atau besi yang ada di tembok sombong, dia akan gugur. Dia tak mau bergabung. Aku gak mau bergabung lah menjadi tembok. Pergilah besi. Gampang rapuh tembok kita. Atau air. Aku tak mau gabung kepada semen, pasir dengan
pasir bersemen, aku tak mau gabung dengan tembok. Aku tak mau gabung untuk mencipta menjadi tembok. Tentu tidak akan terjadi, berderai semuanya. Ini membuktikan bahwa walaupun mereka yang isi tembok itu berbeda-beda, namun mereka tetap kokoh kuat. Karena apa? Karena tidak ada kesombongan di diri mereka. Untuk itu anak-anakku, jangan kita merasa sombong bahwa kita memiliki kulit yang putih, wajah yang ganteng. Tidak. Tapi itu semua diciptakan oleh Allah beraneka ragam agar kita saling mengenal. C. Pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Kenapa penting ini anak-anakku? Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku, bangsa, ras, agama, dan budaya yang berbeda ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda, tapi dijadikan sebagai kekayaan yang kokoh yang menyebabkan persatuan dan kesatuan bangsa kita kuat. Pentingnya memahami keberagaman di Indonesia. Mari kita jaga sikap saling menghormati budaya, perlu dikembangkan agar kebudayaan kita tetap lestari, tidak terkena arus negatif yang datang dari luar. Maka kita tepis budaya-budaya yang datang dari luar yang mempengaruhi akhlak dan budaya gotong royong kita. Anak-anakku, mari kita jaga kebudayaan negara kita dengan benar, dengan mentaati sila-sila yang Allah telah berikan lambang negara bangsa ini. Yaitu sila pertama adalah pokok dari segala sila-sila yang lain, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, merupakan sila yang pokok untuk berdirinya sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ketuhanan yang Maha Esa membuktikan bahwa rakyat Indonesia wajib beragama, wajib taat kepada Tuhannya. Jika dia tidak taat dengan Tuhannya, maka tunggulah azab Allah dan bencana dan musibah akan datang. Anak-anakku, pentingnya memahami keberagaman Indonesia dengan cara melestarikan kebudayaan nasional harus didasarkan dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan, dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan. Anak-anakku, yang penting pada kita di dalam konsep ini adalah toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sama. Anak-anakku, usah jauh-jauh, di dalam agama Islam diajarkan sikap yang toleransi yang sangat baik dan sangat bagus. Seperti di dalam surat Al-Kafirun, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Di dalam masalah agama, Allah telah mengingatkan kita bahwa tidak ada paksaan kita untuk orang masuk agama kita. Namun Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian, bagi kami adalah agama kami. Jadi bagi kita apa yang kita sembah, dan bagi kalian apa yang kalian sembah. Yang penting kita jaga kehidupan keberagamaan, saling toleransi, tidak saling menghina dan saling menjelekkan. Bahkan kita yang beragama Islam dilarang keras untuk menghina orang-orang di luar Islam. Bahkan kita yang beragama Islam, anak-anakku, dilarang keras untuk menghancurkan tempat-tempat peribadatan agama yang bukan Islam. Dilarang keras kita menghancurkan. Mereka mau nyembah apa? Silakan, lakum dinukum waliyadin. Yang penting Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan kita sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anakku, toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma, tantangan masyarakat menjadi tertib dan damai. Untuk itu kita jaga kehidupan masyarakat, kehidupan kita di masyarakat. Jangan kita mentang-mentang kita kulit putih, kita jadi sombong. Tidak. Atau kita orang kaya, kita jadi sombong. Tidak. Mari kita berlemah lembut dan saling bantu dengan memberikan contoh-contoh yang terbaik yang kita miliki. Toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900 mengatur tentang kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Luar biasa anak-anakku, di Indonesia pemerintah yang baik ini telah mengatur kita bagaimana untuk kita bebas memeluk agama. Tapi ingat, wajib bagi kita di Indonesia
memiliki agama. Karena apa? Karena sila yang pertama pada bangsa Indonesia ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti wajib, walaupun mereka mempunyai kepercayaan dan lain sebagainya, mereka wajib memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku, toleransi terhadap keberagaman, norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tiap suku bangsa dan ras memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik. Toleransi terhadap keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman antar harus disikapi dengan bijaksana, karena jika tidak dapat menimbulkan kesenjangan. Anak-anakku, inilah pertemuan pada hari ini yang dapat Bapak sampaikan, walaupun singkat, mudah-mudahan padat. Inti dari kesimpulan kita bahwa bingkai bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap bersatu. Mau berbeda warna kulit, mau berbeda suku, mau berbeda agama, mau berbeda apa, biarkan perbedaan itu yang menyatukan kita menjadi kokoh dan kuat. Sebagaimana Allah memberikan gambaran tembok yang kokoh yang kuat itu bisa berdiri karena apa? Mereka berdiri dalam perbedaan. Di dalam diri mereka ada besi, dalam diri mereka ada semen, dalam diri mereka ada pasir, dalam mereka ada batu kerikil, dan dalam diri mereka ada air. Artinya apa? Semua unsur itu berbeda, namun begitu disatukan dia menjadi satu yang kokoh, yang kuat. Jadilah seperti tembok. Maka anak-anakku, tembok yang kokoh yang kita lihat di rumah-rumah kita itu adalah sesuatu isi yang berbeda di dalamnya, tapi dia bisa kokoh dan kuat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa perbedaan dia itu karena satu yang menguatkan mereka. Apa itu? Mereka satu di dalam kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan untuk tetap menyembah ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu bahwa mereka, tembok yang kokoh itu tahu bahwa mereka bukanlah musuh. Artinya kita manusia yang berbeda-beda ini tetap satu. Kita sesama kita bukan musuh, tapi musuh kita adalah makhluk yang Allah telah janjikan sebagai musuh yang nyata, yaitu syaitan laknatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik apapun seluruh agamanya, pasti musuhnya tidak manusia. Musuhnya pasti syaitan laknatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk itu, mari kita satukan jiwa kemanusiaan kita, walau dalam perbedaan, saling mengingati dan saling menasihati. Ingat ketuhanan yang Maha Esa. Agama di Indonesia mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang tauhid, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, tidak yang lain. Makanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang kokoh. Karena apa? Karena sila yang pertama yang menguatkan mereka dengan sila-sila yang lain. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan rasa keyakinan bangsa Indonesia yang kuat, sehingga mereka walaupun Bhinneka Tunggal Ika, mereka tetap satu. Kenapa? Karena dalam satu kesatuan dengan keyakinan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini memberikan penguatan lahir dan batin buat kita semua, bahwa perbedaan bukan kita jadikan kesenjangan, tapi perbedaan kita jadikan persatuan yang kokoh, yang tidak bisa ditumbangkan dengan kekuatan apapun, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari Bapak. Jadilah kalian anak-anak yang cerdas, yang kokoh, yang tetap jujur dalam memperjuangkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi pada pembelajaran PPKN. Bismillah. Alhamdulillah. Insyaallah nanti akan Bapak informasikan. Iya, barusan kita telah selesai belajar PPKN pada hari ini. Pemahaman kita tentang kalian mungkin sudah melihat materi yang disampaikan. Salam sejahtera buat kalian mudah-mudahan semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat dan kalian anak-anak yang cerdas, dan yang selalu menguatkan ibadah-ibadah kita, hati dan diri. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan.
Ya, kepada anak-anak yang mau bertanya, Bapak silakan ya. Silakan anak-anak yang mau bertanya. Kami persilakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan anak-anak Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita bahas nih hari mengenai materi kita yang sudah sama-sama kita saksikan yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Baik anak-anakku, ada yang mau ditanyakan dengan materi kita tadi? Silakan boleh menunjuk tangan mana anda yang mau tanyakan. Ya, ada yang mau tunjuk tangan? Silakan. Kalau segan mau bertanya dengan komunikasi suara, silakan bisa ditulis chatnya di situ di sebelah. Nanti akan Bapak jawab. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan, angkat tangan dengan topik materi kita pada hari ini. Mengenai latihan PPKN, nanti akan Bapak sampaikan di e-learning dan nanti kalian akan lihat latihan apa yang muncul di e-learning ya. Jadi materi kita insyaallah kita tutup nanti pada pukul 10 sebentar lagi ya. Setelah materi kita tutup pukul 10, Pak kami belum ikut tadi Pak, bagaimana? Ya tak masalah, yang belum ikut nanti materi akan saya share lewat grup maupun e-learning. Silakan nanti bisa isi di absensinya di bawah ya, di share di e-learning maupun di chatnya. Jadi nanti di situ akan ada share materi, lalu komentar anda isi absensi diri anda, nama, kelas, dan di situ di komentar pun bisa tanyakan mas dari materi pelajaran yang hari ini kita pelajari. Ada yang mau ditanyakan, Bapak persilakan. Silakan ya. Ya, silakan bergabung ya. Oke. Ada anak-anakku yang mau ditanyakan sebelum materi hari ini Bapak tutup? Silakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada beberapa hal latihan yang akan kalian bisa buka di buku latihannya. Nanti akan Bapak sampaikan sebentar ya, menjelang jam 10. Nih kita perhatikan ya sebentar. Bukunya baru terbuka ya, karena Bapak pakai buku digital ya. Sabar lunak ya, pakai buku digital, jadi bukunya belum terbuka ya. Oke. Perlu kalian ketahui untuk materi kita yang akan datang, jadwal pembelajaran yang akan datang, nanti akan ada jadwal baru yang akan Bapak sampaikan. Materi akan datang apa saja. Kita pertemuan tidak lama kok, insyaallah hanya paling lama ya cuman 1 jam pembelajaran. Ya 60 menit paling lama ya pada materi yang akan datang. Dan insyaallah pada materi yang akan datang kita tidak akan bentrok karena jadwalnya sudah disusun. Mungkin pada hari ini ada yang hadir, mungkin ada yang mengikuti pembelajaran pada bersama guru lain. Ya tidak masalah, itu hal-hal yang biasa. Namun materi Bapak bisa kalian ikuti secara offline juga atau secara online juga di e-learning maupun nanti di channel YouTube Bapak ya. Jangan lupa juga kalian subscriber dan klik lonceng di channel YouTube Bapak agar kalian dapat materi-materi terbaru dalam materi PPKN maupun materi IPA yang kelas 76 77 ya. Kebetulan kelas 76 dan 77 itu belajar dengan saya di materi IPA, jadi bisa sekalian ya, nggak masalah. Oke. Baik anak-anakku, untuk latihan yang mana Pak yang dikerjakan ya? Kalian nanti bisa baca bukunya, saya cek ya. Oke, ini dia. Oke, saya linkkan bukunya dulu ya. Baru terbuka nak bukunya, sebentar. Ya, kita udah masuk hari ini bab 4. Bapak mohon maaf juga kemarin dalam beberapa waktu Bapak tidak buka materi. Karena apa? Karena kemarin Bapak kurang sehat.
jadi nggak bisa mengajar secara maksimal ya. Namun alhamdulillah dengan kadar Allah, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan kita dapat bertemu lagi di pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anakku, Bapak akan linkkan tampilkan buku di layar kita. Lalu apa sih materi yang kita pelajari saat ini ya, pada topik yang barusan kalian pelajari. Ini Bapak sampaikan ya sebentar ya. Oke. Ya, materi kita hari ini. Oke, ini dia ya. Bisa anak-anak cek di link berikut ya. Bapak lihatkan. Ya, ini materi kita ya. Mungkin bisa kalian lihat di yang Bapak share ya. Iya, ini dia. Jadi di buku kalian bisa buka bukunya, yaitu bab 4, keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, di sini kalian bisa baca kembali bukunya, bagaimana hal-hal yang terjadi, perbedaan, keragaman, bisa kalian baca ya. Setelah nanti kalian baca ya, bentar ya. Ya. Nanti di buku ini kalian bisa baca. Kemudian latihan, ya latihan di halaman ini nak. Tapi nanti yang akan dikeluarkan oleh e-learning. Ini dia. Ya, ini dia salah satu latihan. Nanti di latihan di 4.1. Nah, ini dia. Setelah kalian pelajari faktor penyebab keberadaan masyarakat Indonesia, coba kalian amati keberagaman masyarakat sekitar kalian. Nah, nanti di sini nanti kalian akan membuat penyebab, lalu kalian akan tulis keberagaman apa yang terjadi di situ. Contoh penyebabnya misalkan cuaca, alam, kondisi iklim. Oh, keberagaman yang terjadi, perbedaan warna kulit, warna rambut dan lain sebagainya. Contoh ya. Jadi ini contoh latihan-latihan yang akan kalian kerjakan, dan latihan nanti sebentar lagi lebih kurang jam-jam 10 lewat mungkin insyaallah akan tampil di e-learning. Ada berapa latihan Pak? Nanti lihat saja di materinya, nanti akan ada keluar latihan. Latihan insyaallah dalam bentuk esai maupun bentuk objektif. Oke Bapak, anak-anakku sekalian, hari ini materi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pembelajaran yang lain. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, boleh tunjuk tangan, boleh tekan di situ ada tombol hand ya, angkat tangan, silakan. Setelah itu angkat tangan, aktifkan mic-nya, kemudian silakan ditanya. Oke, Bapak tunggu ya. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan anak-anakku. Ya, alhamdulillah. Iya, ada yang bertanyakan? Tuh bunyi titut-titut aja. Oke, jangan malu-malu bertanya, nggak masalah. Oke, kemudian kita hari ini alhamdulillah tadi udah ramai, sekarang udah ada 16 orang ya pertemuan kita. Oke, ada yang angkat tangan, silakan. Ya, ya silakan, siapa itu? Ya, silakan. Ya, silakan. Sebutkan nama, kelas, silakan ditanyakan. Oh, kalau nggak ada ya, silakan nama, kelas sebutkan. Nama saya sini Pak, kelas ini. Yang saya mau tanyakan ini Pak. Ya silakan, boleh. Kalau malu silakan ketik di obrolan. Nanti kalaupun malu lagi silakan nanti bisa ketik di link YouTube saya ya, YouTube materi. Di situ ada link YouTube materi dan pertemuan kita. Nanti ada 2 link yang saya kasih ke siswa. Satu link YouTube materi, yang kedua link bukti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Baik anak-anakku sekalian, karena waktu kita sudah habis ya, pas sudah jam 10, kita akan bertemu lagi pada pembelajaran PPKN pada minggu hadapan dengan waktu yang berbeda. Nanti akan Bapak kasih tahu. Demikian pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan selalu menjadikan kita orang yang selalu teguh dalam kebenaran. Sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Apa kabar anak-anakku? Silakan aktifkan mic-nya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Masih sehat ya dalam ikut pembelajaran ya? Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti insyaallah dalam waktu setengah jam kalian bisa lihat di e-learning pembelajaran hari ini apa tugas di PPKN. Kalau mau tanyakan, boleh ditanyakan pada jam-jam pelajaran yang lain. Oke, demikian dari saya. Selamat belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan Allah menjadikan kalian anak-anak yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam.